Bismillahirrahmanirrahim. Walama balagot rutbatul adab ila hadhil martabati. Mengingat derajatnya adab, pangkatnya adab sebagaimana yang kita ketahui kemarin. Apa? Kemarin telah dijelaskan bahwa tek-tek yang sudah disebutkan di atas menjelaskan dengan gamblang, diperkuat oleh cahaya ilham, menjelaskan tentang keagungan derajatnya adab dan memberikan keterangan dengan jelas bahwa semua amal, semua perbuatan, semua keistimewaan, keberhasilan, baik diniyah, kegiatan-kegiatan keberhasilan yang urusan agama, kesekilan dalam urusan agama, kesekilan itu kecerdasan, pinteran, baik yang hubungannya dengan hati atau badan, baik urusan perkataan, retorika atau perbuatan, semuanya tidak pernah diperhitungkan, semuanya tidak pernah ada gunanya, semuanya tidak akan pernah digabres kecuali dipenuhi dengan akhlak yang indah, adab yang indah, sifat yang terpuji, akhlak yang mulia. Satu. Jadi yang perlu kita pahami dari keterangan kemarin bahwa segala kesekilan dalam agama, segala kemampuan di dalam agama, segala sikap dan perilaku di dalam agama yang religius, baik urusan hati atau urusan badan, urusan hati termasuk pengetahuan intelektual Anda tidak akan berguna. Baik urusan badaniah, berarti kesekilan keahlian di dalam teori, baik secara ungkapan atau secara perbuatan, nggak ada yang dianggap, nggak ada yang digabres, nggak ada yang bisa mengangkat kemuliaan kalian kecuali dipenuhi atau dihiasi dengan adab, sifat yang terpuji dan akhlakul karimah. Itu satu. Kedua, amal yang disertai atau yang dihiasi dengan adab, perbuatan yang dihiasi dengan adab ini aku di dunia ini gampang diterima di akhirat. Atau amal-amal yang dihiasi dengan adab kelak akan diterima di masa akan datang. Contoh saja, andai kata kamu menjadi karyawan, lalu berseberangan dengan majikan. Walaupun kau punya kesekilan, tapi kalau kamu mengalahkan majikan, kamu tidak sopan dengan majikan, maka kamu akan mudah dilempar, mudah akan dihentikan. Kenapa? Karena sudah berhadapan dengan majikan.
Andai kata kamu kalah akan bisa mengurangi gaji, andai kata kamu menang akan bisa bikin marah pada majikan yang sehingga kamu akan bisa dilempar. Itu nanti majikan. Tapi ketika kau mengalah, kau sopan, kau berbuat menghormati kepada majikan, andai kata kamu salah akan diampuni, ketika benar akan dihargai. Nomor 3 yang harus disepakati, yang dijelaskan lagi, bahwa adab sebagaimana dibutuhkan oleh seorang murid, seorang santri, juga sangat dibutuhkan oleh seorang guru di dalam menjaga harkat martabat dalam mengajari. Yes. Ketika derajat adab ini sangat luhur semacam ini, wa kanat madariku mufassolatihi khafiyatan, sementara untuk menemukan adab secara detail sangat samar, untuk mendapatkan adab secara detail sangat khafiyah, sangat samar. Da'ani ma ra'aitu min ihtiyaji talabati ilaihi wa usri tikrari tauqifihim alaihi ila jam'i hadhihi risalah. Maka mendorong kepada aku, kata Syekh Hasyim Asy'ari, atas mendorong kepadaku atas pengetahuanku tentang kebutuhan seorang santri terhadap adab dan sulitnya untuk memberikan pertolongan kepada santri di dalam membentuk adab. Maka ini menjadi dorongan aku untuk mengumpulkan risalah Adabul Alim wal Muta'alim. Yes. Di mengingat balama balagat rutbatul adab ila hadil martabat, mengingat derajat itu, derajatnya adab sangat luar biasa. Tapi untuk mendapatkan adab secara detail sangat sulit dan samar. Maka pengetahuan kami, penglihatan kami, penyaksian kami terhadap kebutuhan, terhadap santri di dalam membutuhkan adab dan kebutuhan santri dalam memberi pertolongan, mencetak menjadi orang yang beradab. Ini menjadi dorongan kami untuk mengumpulkan risalah. Kenapa? Tazkiratan li nafsi walil qasirina min abna'i jinsi, sebagai pengingat, sebagai penegur, sebagai warning pada diriku dan orang-orang yang lemah seperti sejenis saya, kata Hasyim. Wasammaitu wa adabal alim wal muta'alim nafa'allahu biha fil hayat wa ba'dal mamat. Dan kitab risalah ini aku beri nama Adabul Alim wal Muta'alim, teori, tata cara, sikap, aturan orang alim dan aturan muta'alim. Mudah-mudahan kitab ini, kata Syekh Hasyim, bisa bermanfaat baik waktu hidup dan setelah mati. Innahu waliyul hasanat, karena hanya Allah yang bisa menolong kebaikan. Guys, ini mukadimah.
Nyata berapa hari nasi mukadimah? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Iya, 5 hari mukadimah. Ya biarin. Kalau ingin cepat khatam ya dikhatamkan, itu saja gampang. Al-babul awal. Sekarang mulai bab pertama. Kemarin itu masih mukadimah, masih pengantar. Sekarang bab yang pertama. Al-babul awal fi fadlil ilmi wal ulama'i wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi, menjelaskan tentang keistimewaan ilmu, keistimewaan ulama, keistimewaan mengajar dan belajar. Keistimewaan ilmu, keistimewaan ulama, keistimewaan mengajar dan belajar. Tapi diambil secara singkat saja, karena kalau kita bahas fadlul ilmi saja itu gak cukup dengan pertemuan 1 minggu sebagaimana yang ditulis oleh Muhammad bin Muhammad Abdul Hamid Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ayat ini sebelumnya menjelaskan wa idza qila tafassahu fafsahu yafsahillah wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Wa idza qila lakum tafassahu, ketika engkau diperintahkan untuk memberi kejembaran, memberi kenyamanan, memberi kemudahan terhadap lain orang, silahkan Anda lakukan. Berilah kemurahan orang lain, berilah kejembaran orang lain, berilah keluasan orang lain, berilah kenyamanan orang lain. Tidak usah kau mengharapkan yang nyaman, tapi yang bagaimana kita bisa bikin orang lain nyaman. Orang nyaman bukan orang yang mendapatkan kenyamanan, tapi orang nyaman adalah orang yang bisa bikin orang lain nyaman. Orang penting bukan orang yang berkeliaran ke sana kemari, laisal birra tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tapi orang penting adalah orang yang mementingkan kepentingan orang lain. Orang yang manfaat adalah bukan orang yang menyibukkan orang lain, tapi orang yang manfaat adalah orang yang bisa memberi kemanfaatan kepada orang lain. Makanya fa idza qila lakum tafassahu fafsahillah. Kalau kamu bisa melakukan semacam itu, yafsahillahu lakum. Fa idza qila lakum tafassahu fafsahu yafsahillahu lakum. Allah yang akan memberi balasan atas kejembaranmu. Wa idza qila suzu fansuzu, ketika engkau diperintahkan untuk mengajarkan seseorang, membantu pada seorang, laksanakan. Karena Allah akan mengangkat derajatnya orang yang iman dan orang yang diberi ilmu dengan berat derajat. Di darajatin tidak hanya 1 derajat, tapi berderajat-derajat. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi bahwa yasfa'u yaumal qiyamati salah satu, besok di hari kiamat yang memberi syafaat kepada umat dengan sempurna itu ada 3. 1 al-anbiya, 2 al-ulama, 3 syuhada. 3 syuhada. Bahkan 3 orang itu nanti besok akan terjadi rebutan. 3 orang besok di hari kiamat, rebutan masuk surga. Yaitu 1 orang dermawan, bukan orang kaya, orang dermawan, orang alim dan orang jihad, orang perang.
Orang yang perang ingin masuk surga karena pidi bahwa dia yang menyebabkan amannya negara, sehingga orang nyaman melakukan ibadah. Tapi bagi orang kaya mengatakan kamu tidak mungkin bisa jihad, tidak mungkin perang tanpa modal, karena perang tanpa modal, modal magil tanpa biaya-biayaan, semuanya aku yang membiayai, semuanya aku yang mendanai. Akhirnya kalah, orang mati syahid. Baru orang kaya akan masuk surga ditegur oleh orang ngalim. Orang dermawan, kamu bisa dermawan semacam itu karena pengetahuan, karena diberitahu oleh para ulama. Maka kau harus di belakang ulama. Makanya derajatnya ulama itu di atas syuhada, di bawah para ambiya. Dan ulamanya umat Muhammad itu setara dengan ambiyanya Bani Israel. Makanya disebutkan al-ulama warasatul ambiya, bukan warasatul rusul. Yes. Ay wa yarfa'il ulama'a minkum darajatin bima jama'u minal ilmi wal amal. Artinya Allah akan mengangkat derajatnya ulama dari golongan kamu dengan bermacam-macam derajat karena mengumpulkan antara ilmu dan amal. Tidak hanya amal tapi pengetahuan, tidak hanya pengetahuan tapi perbuatan. Tidak hanya pekerjaan, perbuatan tapi konsep, tidak hanya konsep yang matang tapi juga ada perbuatan. Ini boleh ulama. Nek wong bodoh sing gak ngerti apa-apa itu hanya berbuat. Terserah yang menyuruh. Mandor tidak mau berbuat tapi hanya mengatur. Lah ulama mengatur dan berbuat. Makanya bisa mendapatkan derajat. Al ulama warasatul anbiya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Beliau mengatakan darajatul ulama fauqal mu'minin bisab'i mi'ati darajatin ma baina darajatin khamsu mi'ati am. Masya Allah. Besok di surga ini pangeran. Surga itu tidak bisa kita sifati dengan secara detail karena wa ta'lamu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Allah akan memberikan ketenangan di dalam jiwa, kesenangan, kemareman. Kemareman itu yo kesenangan. Kesenangan itu yo kemareman. Tentang hal yang dirahasiakan oleh Allah selama ini yang tidak pernah kau bayangkan dengan akal, tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah kau dengarkan dengan telinga. Niku surga. A'dadtu lis-solihina li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Niku surga, bukannya gak bisa digambarkan. Tapi secara garis besar surga niku hanya terdiri dari hal-hal yang diinginkan orang di dunia ini. Berarti ada fasilitas rumah, gedung, taman, sungai, buah-buahan, macam-macam. Itu misalnya itu fasilitas. Kedua, urusan makanan. Makanan ini ku bagiatun, wanaklun, kurma, waruman, delimo,
Termasuk Ashabul Yamin fi sidri makhdud, dalam bidoro yang sangat panjang, wadilil mamdud, dalam tempat yang teduh, wa ma'in maskub, air yang tinggal ngambil, wa faqiyatin katsiroh, buah-buahan yang banyak, ada buah ari, buah man, buah hidung, buah macam-macam. La maktuatin malah mamnuah, tidak pernah putus dan tidak ada larangan sedikit pun. Los, gak khawatir darah tinggi, gak khawatir sakit perut, gak khawatir apapun. Niku ten surga. Nah, di surga niku ada beberapa derajat. Walaupun masing-masing orang itu kalau sudah di surga niku bagiannya satu orang 7 kali lipat bumi, 7 kali lipat langit. Tapi ini nggak bisa dirasionalkan dengan akal. Kalau sudah sejarah dengan akal, umpama seperti itu saya dikasih malah nggak mau. Mosok pitung langit, pitung bumi kon ngenggani dewi, ini malah bingung toh. Sekarang saja umpama dikasih Blitar, kamu ambil sendiri, semuanya orang pergi, kamu di situ sendiri, makan sendiri, masak sendiri, mohon. Mendingan agak sempit tapi bersama kekasih, ngono lho. Ana rewangi ngono. Monggo sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ini dalam amalan yang berbeda. Yes. Nah, ada beberapa derajat di mana antara ulama dengan wong mukmin yang biasa itu KCE 700 derajat. 700 undang-undang ditaumuri sak pira ya. Wong truk 1000 di Ampel Kading, wis tau nang truk 1000. Belum. Alhamdulillah. Sing wis tau rek, wis tau. Nah, ini walaupun saya ngeluduk-ngeluduk ini, saya juga pernah naik turun di truk 1000 di Ampel Gading kono. Mereka melok uang yo wedi oleh pokoke kepleset wis gak muga-muga maneh. Nah, jar kepleset plek, ngunung-ngunung wis gak muga-muga maneh wis. Wis jelas ora ngene. Lan 1000 undang-undang. Nah, niki 1000 undang-undang jarake itu pun 1 derajat undang-undang siji dengan yang lain ditempuh perjalanan 500 tahun. Nah, 500 tahun itu padahal perjalanan 1 hari. Perjalanan yang normal itu 40 kilo 320 meter. Di perjalanan unta dengan ada kendaraan ditumpai dengan momotan itu 40 kilo 320 meter setiap per hari. Nah, iki 500 tahun. Wah, sembuh situ kan dewi aku gak. Nah, kok mumet-mumet. Nah, ini berarti kaca ini wah, mas sundul langit kaca ini. Antarane wong alim karo wong sing mukmin biasa. Walaupun di dunia sama, bobotnya sama, bahkan kadang-kadang lebih mantep bobotnya orang mukmin yang gak ngalim. Di wong ngalim niku senajan to ngapalno Quran hadis berapapun bobotnya gak naik. Niki untuk memberi spirit agar kita betul-betul semangat untuk mencari ilmu dan semangat untuk menjadi ulama. Ternyata derajatnya luar biasa dibandingkan orang yang mukmin tidak ngalim. Wa qala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim.
Masya Allah. Syahidan nakseni sopo Allah annahu intenusni kelakuan iku la ilaha illahu. Tiada Tuhan selain Allah. Yang menyaksikan bahwa yang Tuhan hanya Allah, pangeran hanya Allah, yang wujud kidam bako hanya Allah, yang berhak disembah hanya Allah. Niku pertama kali sing menyaksikan hanya Allah tok, Allah doang, tidak ada yang lain. Kenapa? Karena memang tidak ada makhluk selain orang, tidak ada makhluk apapun benar. Hanya Allah tok sing wujud. Mulane sing nekseni lek Gusti Allah niku Gusti Allah, sing nekseni lek Gusti Allah alim, sing nekseni lek Gusti Allah hebat ya nek Gusti Allah tok. Perkara nek saingane gak ada yang lainnya. Mulane kalau kamu ingin menjadi orang yang paling alim, paling pinter, sementara untuk belajar sudah tidak sempat, konsepnya adalah gampang. Campurlah kepada orang-orang yang sangat bodoh-bodoh, maka kamu akan menjadi orang yang paling ngalim. Pokoknya kowe kepingin jadi orang paling cantik, masuklah kebun binatang, maka kamu akan tercantik di sana ya. Kalau banyak, kalau melihat yang atas kamu juga, ya tetap selalu ada, kalah terus. Tapi lihatlah kebun binatang, ternyata kau paling cantik. Kalau kamu ingin melihat ilmu sampai kapanpun berapa tidak ada, karena di atas ilmu ada ilmu, di atas langit ada langit. Tapi kalau kamu ingin jadi orang yang paling alim, coba kumpul saja dengan orang yang bodoh-bodoh, wah kamu akan jadi kiai besar perutnya. Nanti kadang-kadang itu saya berpikir, teman-teman yang di Jawa ini kurang dapat pekerjaan, banyak nganggurnya, gak begitu digunakan. Ini mau keluar Jawa, kelip-kelip di sini di sana padam karena tidak ada yang lain. Bisa studi. Wis gak perlu baca kitab besar. Kenapa? Kalau baca kitab besar gak ada yang mendengarkan. Cukup dengan kecil-kecil sudah punya pondok besar di sana. Nah, hebat. Lek nek kono. Nah, karena sing rono niku ya biasa kalau ngali wong terang-terang ngono kae kan ya. Wong terang-terang niku wong minus-minus karena sudah terpaksa hidupnya sudah. Nah, niku lek kepingin rono penak. Apalagi mengikuti program mengajar yang diprogramkan oleh Menteri Transmigrasi. Itu dijamin kebutuhannya. Nah, itu oleh beras nih. Nah, oleh beras apa itu namanya 1 kintal per bulan. Lebih enak. Kan keluarga nih, kayak yomah bisa, suka nyebut gawe, turah turu menuai penak. Nah, terus juga pertanian. Ini wal malaikatu. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan malaikat yang akhirnya malaikatlah menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Berarti sing nyaksekno niku loro, Gusti Allah karo malaikat. Manusia belum ada. Wa ulul ilmi, kemudian yang menyaksikan bahwa Allah Ta'ala adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah. Itu adalah orang-orang yang punya ilmu. Coba bagaimana kalau kita melihat dalam urutannya, ulul ilmi disejajarkan setelahnya malaikat, malaikat disejajarkan setelahnya Allah. 3 komponen ini adalah dikumpulno cara kepada yang terhormat niku sing nomor 3 niki ulul ilmi. Tapi sing terhormati Allah, malaikat dan ulul ilmi. Masyaallah. Wa bata Allah binafsi. Pertama Allah Ta'ala memuji dengan dirinya sendiri dengan syahidallahu annahu la
ilaha illahu. Ya illallahu. La ilaha illallah niku sing paling dhuwur. Semakin kecil hurufnya semakin dalam. Allah, la ilaha illallah dinikes dadi Allah. Illallah itu dinikes dadi Allah. Allahu. Allah dihilangi alif mali dadi lillah untuk Allah. Lillah. Lillah lamit dihilangi mali lahu karena Allah. Dilangi lami kali illahu itu paling dulu domir kembali kepada Allah. Mulane syahidallahu annahu kelakuannya apa ya kelakuan sing maca niku sakjane lek diinget ya la ilaha illallah kudu pangeran sing enek kelakuane dhewe gak enek. Jadi sekolah tak terang kedua malah tadi mumet sampean gitu. Wasanna bi malaikati menduakan dengan malaikat. Wasallasa bi ahlil ilmi mentigakan dengan ahli ilmi. Jadi mensatukan Allah, menduakan malaikat, mentigakan ahlul ilmi. Ahlul ilmi disetarakan nomor 3 dari golongan orang-orang yang mulia. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan. Cukuplah janji Allah ini, cukuplah pernyataan Allah ini untuk menunjukkan keutamaan ilmu, keagungan ilmu, keistimewaan ilmu, wajalalatan manublanan kesimpulan wis. Bagi orang yang berpikir dengan jernih, dengan dalil satu ini sudah menjadi cambuk, sudah menjadi bahan, sudah menjadi dorongan untuk mencari ilmu. Karena 3 ayat ini, Daud ini sudah menunjukkan betapa kemuliaan ilmu, betapa istimewanya orang alim, betapa keagungannya derajatnya orang alim, sampai ditigakan dari Allah, malaikat dan ulul ilmi. Ulul ilmi. Tapi mulia niku di hadapan Allah, tidak kepada di hadapan menungso. Wa qala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Allah Ta'ala dawuh, dari sekian makhluk yang beraneka ragam macam, yang paling takut, yang benar-benar takut kepada Allah hanya ulama. Dari aneka ragam makhluk, sing paling wedi nang Gusti Allah niku gur ulama. Berarti ulama siapa? Ulama yang hakiki tengerane adalah orang yang takut kepada Allah. Berarti kalau ada orang alim kok tidak takut kepada Allah, ilmunya enggak direken, berarti ilmunya tidak dibungkus dengan adab. Ilmu yang tidak dibungkus dengan adab ini didudukkan seperti wong bodoh. Kalau dulu pernah belajar balaghah niku didhawuhno nangge Juman wa utriyal alimu majral jahili mukhatabun ingkana ghairu amili.
Orang alim didudukkan, ditingkatkan dengan orang yang tidak ngalim seperti bodoh ketika mukhatab tidak mengamalkan ilmunya. Nah, mulane lungguhe dicampur wong bodoh-bodoh mergoni apa senajan wong alim tapi celometan kaya wong bodoh. Krana sing wedi nangge Gusti Allah niku gur ulama gini wong-wong sing punya ilmu. Tapi ulama tidak berarti takut kepada Allah. Sing wedi nang Gusti Allah gur ulama-ulama, tapi ulama niku ora semuanya wedi nang Gusti Allah. Mulane enek ulama dunya, ana ulama akhirat, ana ulama suk, ana ulama khair. Sing ulama akhirat ini sing wedi karo Gusti Allah. Tengere ulama akhirat mendahulukan kepentingan akhirat daripada dunia, minimal meyakini, mengamalkan wal akhiratu khairul laka minal Nah, ini kita kamu yakin akhirat lebih baik daripada dunia. Wis niku kembang. Akhirat lebih baik daripada dunia. Sopo ae sing akhirat itu lebih baik daripada dunia. Contohnya sakniki yang kan terus terang dilamar karo Joko, nggawa mobil mewah, padahal udah wong tua. Celana jin ganteng, ana sisire, ana jongkase ndek mburi. Tapi ora tau mondok, gak duwe ilmu. Ngomongane kasar udah ludu. Nah, sing siji nggawa sepeda ontel. Krek. Tapi sopan, dhek alim, ahli ilmu wong pondokan. Ini kira-kira hati nurani Mbak sampeyan dalam hati nurani, lubuk hati bukan kata-kata saja. Kira-kira milih ndi Mbak? Iki berarti belum berani mengatakan wal akhiratu khairul laka minal minimal wong alim ulama berarti meyakini akhirat tetap lebih baik. Nah, mulane tak omong Yai Makhrus biyen dawuh wong rabi krana ayune akan diuji dengan keayuan. Orang rabi karena sugih akan diuji dengan kekayaan. Orang rabi karena nasabe akan diuji dengan kenasaban. Tapi kalau karena ilmunya, karena agamanya, tidak ada ujian itu. Lho kok iso rabi krana ayune akan diuji? Ya wong ayu niku ora terus kok. Bojo niku tambah suwe ora tambah ayu, tambah gembrot. Nggih, bojo niku tambah suwe ora tambah ayu, tambah gembrot. Lho apa maneh sukete tangga luwih ijo daripada sukete dhewe. Lho niku suwe-suwe gak seneng karo bojo. Lha nek gur krana ayune diluk kae. Moh. Sampan krana gantenge. Nah, diluk ae lek wis muring-muring ora ketok gantenge wisan. Wong wedok niku lek wis muring-muringan ora ketok ayu. Ora ketok ayu. Tapi ketika akhlaknya, Masya Allah, semakin dekat aku kok semakin deg-degan. Kenapa? Karena semakin dekat dia semakin kelihatan kebaikannya. Maka semakin simpati. Mulane wong rabi, wong duwe bojo niku lek sik pertama sing ditekono cahaya ayu. Niku sing pertama. Tapi lek wis dadi bojo ora pernah ayu ndak. Piye perhatiane? Sayangi piye? Ngoten to. Nah, sayang itu timbul dari akhlak, dari adab. Niku yakin niku punan. Niku ora memperdulikan lek wis di bojo niku ora memperdulikan ganteng lan orane. Bahkan bojone dingklang niku pokoke akhlake wis seneng wisan lek wis dadi bojone. Wong sing pertimbangan kan hanya sadurunge tok. Lah alhamdulillah saya bingklang ini sudah
punya istri dulu. Nah, lek sapa dingklang sadurunge duwe bojo ya dicacati wong iki dingklang ngene. Tapi duwe bojo wis duwe anak baru dingklang kan ya mosok kate dibalekno maneh. Lah niku Dukrono inama yakshallah min ibadil lama wong sing gelem zikir nang Gusti Allah niku wong sing wedi nang pangeran. Wong sing takwa nang pangeran. Karena apa wong sing takwa niku lek digodha setan akan lari dengan gede zikir, nek zikir setan lari, maka wong takwa niku kuat zikir. Mulane Gusti Allah lek merintahno tekok tentang masalah ora dikongkon tekok nang ulama. Tapi kongkon tekok nangge ahlu zikri, fas'alu ahlal zikri, bukan ulama. Kenapa? Karena sing ahli zikir niku mesti ahli takwa. Wis lek ora percaya kumpulno wong jan zikir, lek ora ahli takwa panganane gak beres ngono ae, jan zikir lah ngantuk, jak tuwe ngantuk, jak ngaji yo ngantuk. Niku lek wong gak ahli takwa gak kuat ngaji ngantuk terus jak zikir yo ngantuk wis salah undang wong jak bedaan wong sing ora tau ibadah jahan yakin 100% punan niku dhewe wis ngantuk gak kuat sinyalnya gak kuat HP saja niku lek HP Cina ngono kae kan diluke panas kok lho wong iki ngoten gak kuat sinyale gak kuat. Golek wis ngantuk golek ngoten. Mulane sing ahli zikir mesti ahli takwa. Lek kuat sing kuat berarti ahli takwa, mesti kuat. Lah wong ahli takwa mesti ahli ilmi. Karena tidak mungkin orang itu takwa tanpa ilmu. Sebab takwa itu melakukan perintah ngedoi cegah, mana mungkin dia bisa melakukan perintah ngedoi cegah kalau memang tidak tahu mana yang diperintah, mana yang dicegah. Betul. Lah wong ahli ilmi niku mesti ulama. Mulane lek tekok lek sing wedi niku guru ulama tok, tapi bukan berarti ulama tok sing wedi. Sing ulama mesti wedi enggak bisa. Setiap golongan manusia semuanya yang takut kepada Allah hanya ulama. Tapi enggak bisa dibalik. Semua ulama takut kepada Allah enggak, karena ada ulama ada ulama akhirat. Makanya kalau untuk bertanya tidak diperintahkan tanya kepada ulama. Tanyalah kepada ahli zikir, jangan kepada ahli ilmi. Walaupun maksudnya ahli ilmi. Kenapa kok ahli zikir? Sebab setiap orang ahli zikir mani delok kuwate ibadahe tepanganane halal harame delok. Wong sing kuat kaya ngono mesti ahli ilmi. Lah wong ahli ilmi aku mesti ahli takwa. Lah wong ahli takwa mesti ahlul ilmi. Ngono. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Ila qouli tawadzalika liman khasyiya rabbah. Innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ngopo amal soleh? Amal soleh niku adalah amal-amal yang hanya untuk Allah tokil. Ini amal soleh yang hanya untuk Allah tokil, tidak ada yang lainnya. Dan selalu melakukan hubungannya dengan Allah dan kepada manusia. Itulah orang-orang yang alladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'am minallah. Lah kenapa kok disebut khairul bariyah? Dzalika liman khasyya rabbah, jannah adnin untuk orang yang takut kepada pangeran. Fakta dotil ayatani anal ulama humul ladzina yakhshawnallah wal ladzina yakhshawnallah hum khairul bariyah. Payan tiju anal ulama hum khairul bariyah.
Dari sini dua ayat di atas menunjukkan bahwa ulama lah orang-orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah adalah khairul bariyah, lebih baik-baiknya makhluk. Sehingga memberi benang merah bahwa ulama adalah baik-baiknya makhluk. Waqala Rasulullah wallahu a'lam bishawab. Mungkin masih ada ditanyakan? Nggih. Ilmu di sini itu maksudnya ilmu yang bagaimana? Apakah ilmu dunia atau ilmu akhirat atau dua-duanya? Ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah itu apa? Ya setiap pengetahuan apapun yang kemudian bisa mengenalkan kepada Allah itu namanya ilmu. Walaupun hanya tahu semut. Setelahnya tahu semut, Masya Allah. Siapa yang menjadikan semut? Ternyata siapa yang mengajarkan semut begitu rukun, kalau ada permen jatuh langsung roan. Dan siapa yang akan memisahkan semut dengan cara apapun tidak bisa, dia langsung berkumpul dan bisa bikin rumah yang sangat indah dipisahkan satu persatu dan tidak kena air sedikit pun walaupun hujan. Oh, inilah kekuasaan Allah. Tuh, semacam ini namanya ilmu yang bisa mengantarkan kepada Allah. Apa saja. Para ulama niku ajane wong ahli sufi niku membuat tenunan. Terus aku ditenun yang indah, yang bagus, yang halus, terus dijual. Ternyata ditawarkan para pedagang hanya ditawar 6 dirham. Nangis guguk-guguk. Hanya ditawar 6 dirham itu nangis. Sehingga yang menawar itu kasihan, Masya Allah, kenapa saya kok bisa nawar sekian ini sehingga bikin orang ini menangis. Pun Pak, sampang minta berapa saja saya bayar. Dia nggak sadar tetap menangis. Saya kasihan. Terus setelahnya dia sadar, maaf saya menangis bukan seperti yang kamu sangka, yaitu menginginkan harta. Tapi saya menangis hanya karena saya sudah membuat tenunan ini sedemikian rupa, sehati-hati, mungkin sebaik mungkin, seteliti mungkin. Ternyata setelahnya diteliti oleh orang yang betul-betul ahli, masih banyak kekurangan-kekurangan. Lalu amal saya yang saya teliti ini bagaimana kalau yang meneliti itu lebih yang maha kuasa? Tentu banyak kekurangan. Loh, ini sudah menjadi ilmu kok yang semacam ini. Hanya ditawar sedikit itu saja, diberitahu ini kekurangannya ini, kekurangannya ini, itu saja sudah mendekatkan diri kepada Allah, mengetahui bahwa ilmu, bahwa amalnya ini berarti masih banyak kekurangan-kekurangan. Nah, ketika ditawar 10 dirham, dia mengatakan, Masya Allah, yang baik 10 dirham, yang baik 10 dirham. Ya Allah, amal yang baik saja 10 dirham, kalau saya jelek semacam ini nanti laku berapa? Loh, ini sensitif, itu sudah ilmu kok. Makanya ilmu yang di sini adalah ulama, adalah ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apa saja. Kadang-kadang dengan adanya melarat itu kan menjadi ilmu. Kadang dengan melat malah nekat. Ini macam-macam kan. Nah, kadang sugih berhasil bisa mendekatkan diri, tapi hanya sing berhasil malah nekat. Apalagi berhasil cah nom disugih duit, terus cah nom pengangguran, itu adalah pangkal kerusakan.